على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk ke muka surat 49 dari pelajaran adab di sini. Qala al-muallifu rahimahullah, qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsus tsaniya asyar al-adabu ma'al jiran. Pelajaran yang ke-12 yaitu adab bersama tetangga. Jiran yaitu dari apa? Jaro, dari jawara yujawiru, mujawaratan, atau boleh jadi dari jaro yajiru, yaitu yang berdekatan, yang bersampingan. Baik. Sebagaimana kalau seseorang sering datang ke Masjidil Haram, datang ke tanah suci Mekah, dikatakan apa? Mujawaratul haram, yaitu dia berdekatan. Nah, demikian pula dikatakan jiron karena rumahnya itu berhampiran. Jaraknya berapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang itu. Ada dalil-dalil yang dhaif, yang dengan itu sebagian fuqaha mengatakan dikatakan jiron apabila masih dalam 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau dulu nggak ada ya, ke atas ke bawah mungkin ya, tapi sekarang mungkin ke atas ke bawah, terutama yang rumahnya memang bertingkat-tingkat. Ya, ada yang di bawah dan seterusnya barangkali sampai seperti itu. Kalau dulu mungkin tidak sampai seperti itu, walaupun ada juga rumah bertingkat. Tapi kalau sampai 40 memang ini menunjukkan jarak yang sangat jauh. Tapi dalilnya tidak sahih. Maka kembalinya adalah kepada uruf, kepada tradisi. Kalau terasa terlalu jauh ya tidak dikatakan sebagai jiron. Walaupun mungkin dikatakan jiron dari sisi yang lain. Seperti masalah apa itu? Negara jiron. Jelas jarak dari sini ke sana entah berapa ratus rumah, berapa ribu rumah. Tapi dari sisi kenegaraan memang berhampiran. Tayyib. Semakin seseorang itu berhampiran dengan yang lain, demikian pula rumahnya, maka semakin besar hak-hak satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sesuai dengan namanya al-insan, yaitu yasta'nisu bi ghairih, yaitu akan merasa tentram, merasa akrab, merasa mesra dengan yang lainnya. Memerlukan untuk saling menolong, saling membantu, saling melindungi dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sebagai jiron. Tatkala kita sangat memerlukan bantuan dari jiron kita, maka mereka memiliki hak atas kita. Demikian pula sebaliknya. Dikatakan di sini ana uhsinu ila jari. Saya berbuat kebajikan kepada tetangga saya. Tayyib, siapa yang ingat hadis Abi Hurairah tentang ini? Yang mangkana itu siapa yang mau membantu? Ya, coba. Lanya dibuang. Mangkana. Ayo. Fal. Yang jar fal. Ayo, fal yukrim jarah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis muttafaqun alaih. Dalam lafaz yang lain apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Anak-anak bantu. Sama atau lain? Tadi jawabannya sama, Naufal atau lain? Mangkana yu'minu tadi sama. Adam? Fala. Nah, fala. Nah, di sini baru adalah fala yu'dhi jarah. Maka janganlah dia menyakiti atau mengganggu tetangganya. Jadi hadis yang pertama itu terkait dengan amalan yang sifatnya ijabi, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Adapun hadis yang kedua itu sifatnya salbi, yaitu tidak mengganggu dengan lisannya ataupun dengan tangannya dan seterusnya.
Dengan kakinya boleh, tak boleh juga. Ini dalilnya umum. Toyib. Sekarang istilah ana uhsinu ila jari, saya berbuat kebajikan kepada tetangga saya, ini makmulnya terhapus, yaitu berupa apa? Berupa apa? Jelas segala jenis kebaikan. Berupa tergantung dia memerlukan apa? Memerlukan, oh kita tahu kalau dia masak sudah sekian lama masaknya selalu hambar. Berarti apa? Dia perlu kita bantu dengan bagi garam atau mungkin bagi apalah. Kalau kalau tak sedap mungkin perlu apa? Asam boy atau mungkin dibagi apa yang dia perlukan. Itu dengan berupa barang-barang, atau boleh jadi yaitu dia selama ini sekian lama dia bersedih hati karena belum memiliki anak misalkan. Dihibur-hibur, diingatkan cerita orang-orang soleh di masa lampau, bahkan para nabi yang juga lama tidak mendapatkan anak, akhirnya Allah mengabulkan doa. Atau kita lihat tetangga kita, dia sudah lama menderita sakit dan tidak sembuh-sembuh, maka dihibur dengan dalil-dalil ini, dengan cerita itu, dengan janji Allah, dan juga dibantu dibelikan obat. Jangan kita tahu dia sakit lama, kita belikan kain kafan, dia tambah sakit nanti itu. Niatnya baik, tapi muskilah dia akan salah memahami. Toyib, ya, namanya kain kafan, disangka apa itu nanti. Toyib. Atau dia selama ini selalu ketakutan karena ada debt collector yang datang. Dibantu untuk mungkin kita bantu membayar hutangnya sedikit-sedikit, atau mungkin apa kita mintakan syafaat kepada siapa yang kira-kira mampu dari pemerintah, mampu untuk memberikan bantuan membayar hutang-hutang. Atau kita bantu untuk apa? Kita pukul debt kolektornya. Kalau debt kolektornya memang jahat dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang dia perlukan. Ini semua masuk dalam bab ihsan. Kita baca at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, hal tuh sinu ila jarik, yang akan mengartikan siapa? Iwan Naufal. Ya, apakah kamu akan berbuat baik kepada jiran kamu? Jawabannya jawabannya na'am. Yang menjawab dengan agak panjang, siapa yang coba lagi? Eh, hmm? Tak ada yang lain. Abdul Fatah nak mencoba bahasa Arabnya apa? Na'am, kenapa na'am? Ana tuh sesuai dengan kan buku tak dibuka. Ada buku untuk dibuka lah. Kalau tak hafal tinggal baca. Kan sudah ada tulisan di situ, tinggal dibaca. Akhirnya baca yang salah nanti. Iya. Ayo, baru betul. Ana uhsinu ila jari. Ya, saya berbuat baik kepada tetangga saya. Tayyib. Kita masuk ke muka surat 50. Qal ad-darsus salisa asyar wa minal adabi ma'al jiran. Pelajaran oh, oh yang kedua belum ya? Wah, mau lompat cepat. Ayo, tayyib. Yang kedua, hal takhdumu jiranaka idza aradu minka syai'a. Ada yang mencoba mengartikan? Siapa yang membantu mengartikan? Takhdumu. Takhdumu artinya melayan, melayani, memberikan apa? Perlayanan, bantuan. Tayyib mencoba. Adakah kamu melayani tetanggamu apabila mereka menginginkan sesuatu darimu? Siapa yang menjawab sekarang? Jawab ya. Iya, na'am. Akhdumu jirani idza aradu minni syai'a. Saya akan melayani, memberikan pelayanan kepada tetangga saya apabila mereka menginginkan sesuatu dari saya. Mungkin apa? Mereka ingin beli sesuatu tapi tayar pancit, sementara kita pandai untuk mengurusi tayar yang pancit. Kita bantu. Atau mungkin apa dia ingin ke pasar tapi tak ada yang menjaga bayi dia, kita bantu, kita menjaga bayi dia. Atau apa kira-kira, tergantung, mungkin rumahnya ada kerusakan, dia ingin membaiki rumah, maka kita bantu apa yang mungkin kita berikan bantuan-bantuan tadi. Tayyib.
Dan semakin banyak dalil yang membicarakan tentang itu, menunjukkan semakin besarnya perhatian syariat kepada perkara tadi. Termasuk apa? Masalah tetangga. Sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, apa itu? Wal jari, apa itu? Lil kurba wal jaril junubi. Dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Menurut salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain, wal jari dil kurba, yaitu tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Dan tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan betul-betul diperhatikan oleh Allah, menunjukkan perkara ini perkara yang besar di dalam syariat. Dan semakin syariat itu menumpukan perhatian kepada suatu perkara, menunjukkan pahalanya itu besar, semakin besar pahalanya. Makanya ini adalah perkara yang tidak layak kita remehkan karena pahalanya sangat besar. Baik, kemudian kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ad-Darsus Salisa Asyar, pelajaran yang ke-13. Wa minal adabi ma'al jiran, termasuk dari beradab dengan tetangga adalah anala akhudhu syai'a min baiti jari illa biidnihim. Saya tidak mengambil sesuatu dari rumah jiran tetangga saya kecuali dengan seizin mereka. Syai'an, ini nakirah fi siyakin nafi, la akhudhu la nafiyah. Berarti apa? Tufidul umum. Jadi ini umum. Tanpa seizin mereka tak boleh kita mengambil slipper mereka, mengambil alas kaki, mengambil jam, mengambil apa mungkin ya laptop, atau mengambil kereta, kalau kuat kan, atau mengambil rumah, ini sakti sangat, atau apapun tanpa seizin mereka tak boleh kita mengambil barang mereka, atau mungkin mengambil kain pelikat atau apa. Nah, ini tak boleh. Dan ingat, tetangga itu bukan hanya antar rumah, tapi apa? Di sekolah-sekolah yang memang mereka tinggal di sekolah itu, anak-anak laki-laki biasanya, atau di pondok-pondok. Karena terkadang seorang santri sudah susah payah mencuci bajunya, mencuci peci, mencuci apa itu namanya imamah, kain sorbannya. Setelah dicuci tahu-tahu hilang. Tatkala ditanya kemana? Oh, angin kot yang jahat. Oh, nyalahkan angin, kasihan. Kecuali kalau memang ada musibah di bawah angin itu lain. Tapi terkadang anginnya bukan angin. Terkadang anginnya apa? Punya rambut hitam. Nah, ini tak boleh. Dan itu biasa. Seperti itu di pondok-pondok seperti itu. Bukan biasa berarti halal. Tapi ini haram tapi banyak dilakukan. Orang lupa terhadap hak-hak dari tetangga dia, dari teman mengaji dia. Barang-barang diambil. Terutama di masa lampau, yaitu yang sering apa? Tape recorder. Untuk merekam, padahal temannya sudah susah payah mengumpulkan duit untuk membeli demi memperbaiki hafalan Quran dia. Tahu-tahu tatkala orang-orang berangkat ke makbaroh di Damat, boleh dikatakan setiap hari itu ada pengumuman untuk sholat jenazah. Sudah orang-orang pergi ke pekuburan untuk sholat jenazah di situ, membantu menguburkan. Nah, tahu-tahu yang disahkan ternyata apa? Ternyata dia aktif untuk mencuri barang-barang. Harusnya dia bersyukur, dia tidak dikuburkan. Tapi ya itu namanya orang lupa terhadap hak-hak tetangga dia, kasihan. Nah, ini tak boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat dalam hadis yang sahih yang ma'ruf itu, "Madza taquluna fis sariqah?" Apa yang kalian katakan tentang pencurian? Qalu hiya muharramah ya Rasulullah. Dia diharamkan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan la ayyasriqa ahadukum min asyarati abiyat khairun lahu min an yasriqa min baiti jarih. Sungguh apabila salah seorang dari kalian mencuri dari 10 rumah, itu masih lebih ringan dosanya daripada dia itu mencuri dari rumah tetangganya. Menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Demikian pula Rasulullah menanyakan, "Madza taquluna fi zina?" Apa pandangan kalian tentang perzinaan? Qalu harramahullahu wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, la ayyazniya ahadukum bi asyarati minan nisa khair, yaitu apa? Ahwanu alaihi min an yazniya bihalilati jarih. Sungguh apabila salah seorang dari kalian menzinai 10 wanita, itu masih lebih ringan daripada dia menzinai wanita tetangganya. Berzina sekali aja ini dosanya sangat besar. Allah menggandengkan pezina dengan apa? Dengan orang musyrik.
Nah, bagaimana sampai 10 kali? Tapi itu masih lebih ringan daripada menzinai tetangganya. Tidak seperti budaya orang-orang kufar barat itu yang malah menggambarkan ini sebagai perkara biasa. Yang penting suka sama suka. Naudzubillah. Siapa yang suka untuk masuk neraka? Ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Tayyib. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin tatkala membahas masalah hak-hak tetangga, masuk di dalamnya adalah yaitu kalau kita membakar sampah jangan sampai asapnya itu datang ke tetangga kita. Memang kita membakar di rumah, di area rumah kita istilahnya ya, di tanah kita. Tapi ingat dan perhatikan, lihat asapnya nanti kemana. Jangan sampai masuk ke rumah dia. Baik. Sebagaimana kalau misal biasanya orang-orang awam yang jahil-jahil itu, jahil dan suka maksiat, dia main musik lalu mengganggu orang yang di sampingnya, mengganggu tetangganya. Tatkala tetangganya komplain, ini musikmu mengganggu saya. Ini saya di rumah saya sendiri, tutuplah pintumu. Tutup pintu tapi tetap suara itu mungkin untuk masuk dan seterusnya. Dan ini adalah mengganggu, ini haram, ini adalah zalim. Tayyib. Menunjukkan yang seperti itu adalah perkara yang akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Menunjukkan ini dosanya besar, bukan dosa kecil. Sampai Allah mengaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Oh, tapi ada pertanyaan ya. At-taqwim soal, tayyib, siapa yang akan menerjemahkan ini? Hal ta'khudhu syai'a min baiti jiranika bi ghairi idnihim? Siapa yang akan menerjemahkan? Adam, tayyib. Iya, adakah kamu mengambil sesuatu dari rumah tetanggamu tanpa seizin mereka? Yang belum siapa? Abdurrahman, coba. La, iya jawabannya la. Yang panjang siapa yang jawab dengan panjang? Boleh coba? Ana la akhudhu syai'ah min baiti jari Illa illa biiznihim. Ewa. Anala akhudhu syai'an min baiti jari atau jirani tergantung. Tayyib. Jiran ini menunjukkan apa jamaknya. Kalau jar satu orang. Illa biidnihim, kecuali dengan seizinnya mereka. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, la ya'khudhanna ahadun minkum min haqqi akhihi illa bi tibatin min nafsih. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil hak dari saudaranya kecuali dengan kerelaan hati dia. Jadi harus minta izin. Kita tahu, oh ini bukan sleeper saya, jangan asal pakai saja. Mungkin dia juga memerlukan, mungkin dia cari-cari nanti. Nah, kita minta izin lebih dahulu. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Ya. Kita iya betul. Makanya diperkirakan ini kira-kira anginnya arahnya sedang kemana atau angin istilahnya angin mati yaitu sedang tak ada angin diperkirakan. Atau mungkin arah yang bukan arah, tempat yang mungkin agak jauh dari jiran. Diperkirakan kalau dohirnya kali ini tidak mengganggu, alhamdulillah. Kalau mengganggu berarti kita akhirkan atau cari waktu yang lain atau kita bawa. Terkadang terpaksa gitu kan di beberapa tempat kita naik kendaraan kita bawa ke tempat yang lain ke apa itu namanya tong sampah yang hijau besar yang lain daripada menyakiti tetangga kita kasihan. Betul. Atau kita minta maaf dulu boleh Kak semuanya keluar jom kita jalan-jalan dulu ini saya mau bakar sampah. Janji apa tidak mengganggu. Wallahu a'lam.